memimpin ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, silakan berdoa dulu ya. Mari adik-adik, kita puji nama Tuhan dengan sukacita, dengan semangat, sehingga Tuhan beserta kita. Mari adik-adik, kita pujikan. Hai, mari sembah. Begitu baik buat kami sehingga hari ini kami siap untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan berkati kami sebagai anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, silakan berdiri yuk. Kita akan puji pujian riang sukacita. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita akan membaca Mazmur. Kita akan baca dari Mazmur 145 ayat 18. Kita baca sama-sama ya. Mari adik-adik kita baca. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita pujikan kitab suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Sekali
akan firman-Mu. Tuhan, beri kami hikmat agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Berkati kakak-kakak layan kami yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Dewi di kelas kecil. Minggu hari ini, pembacaan Alkitab kita baca dari Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4. Mari adik-adik, kita siapkan Alkitab kita. Matius 8 ayat 1 hingga ke 4. Mari kita baca bersama-sama. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Amin. Tema pada minggu hari ini, I believe. Aku percaya. Aku percaya. Percaya pada siapa ya adik-adik? Tentunya percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, seperti yang kita baca dari Matius 8 ayat 1 sampai 4 yang menceritakan tentang seorang yang sakit kusta. Sakit kusta itu apa ya? Sakit lepra itu apa sih? Sakit lepra itu sakit orang yang kulitnya bintil-bintil, kehijau-hijauan, kemerah-merahan, yang kulitnya, dagingnya juga bisa busuk, dan semuanya bisa terkelupas. Penyakit kusta atau lepra ini disebut kutukan karena yang pertama dianggap najis. Karena pada waktu itu dalam masa perjanjian lama sampai perjanjian baru, mereka mengacu pada cerita atau kejadian Miriam yang saat itu tidak senang dengan Musa, yang mengata-ngatai Musa bersama dengan Harun, sehingga Tuhan murka terhadap Miriam dan menjatuhkan hukuman kepada Miriam sakit kusta, sehingga ia harus dikucilkan. Yang kedua, kusta disebut kutukan karena penyakit kusta ini tidak ada obatnya adik-adik. Penyakit kusta ini sangat berbahaya karena bisa menular terhadap orang lain, sehingga mereka harus diasingkan dan disingkirkan dari tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau sakit kusta yang sekarang itu bisa diobati karena sudah ditemukan obatnya. Jadi mereka juga harus berobat ke dokter supaya penyakitnya bisa sembuh. Saat itu ketika Tuhan Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya dan akan mengajar, datanglah banyak orang berbondong-bondong. Nah, salah satunya ada seorang yang sakit kusta. Dia percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan sakitnya. Dan dia berteriak pada Tuhan Yesus dan dia bilang, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Karena Tuhan Yesus punya belas kasihan yang begitu besar, cintanya Tuhan dan kasih sayangnya Tuhan terhadap semua orang begitu besar, Tuhan pun berkata, "Aku mau, dan jadilah engkau tahir." Dan seketika itu pula orang yang sakit kusta ini sembuh.
karena ia percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkannya. Wow, luar biasa. Sakit kustanya sembuh adik-adik. Yang tangannya banyak penyakitnya, yang tangannya atau badannya banyak bintik-bintiknya, yang bisa melupas-lupas, seketika itu pula sembuh. Tidak ada lagi sakit kusta yang ada di dalam dirinya. Ketika Tuhan bertindak, mukjizat ada. Sama seperti yang disampaikan oleh Kakanda minggu lalu tentang Tuhan membuat mukjizat yang pertama, mengubah air menjadi anggur. Begitu pula hari ini, Kakanda menceritakan tentang Tuhan mengadakan mukjizat kembali ketika Tuhan menyembuhkan orang yang sakit kusta ini. Itulah kenapa firman Tuhan hari ini Kak Dewi katakan I believe. Aku percaya. Adik-adik harus percaya dengan kuasa Tuhan Yesus itu ada. Bagaimana caranya percaya? Ya dengan membaca firman setiap hari, berdoa setiap hari, rajin beribadah. Itu membuat kita semakin percaya. Semakin kita percaya kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Kuasa Tuhan tidak ada yang bisa menandingi. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil yang tidak dapat Tuhan Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus bertindak. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari adik-adik, kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus dan kita semakin yakin terhadapnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan kami dengar saat ini. Kami mau belajar semakin percaya kepada Tuhan dan semakin taat kepada Tuhan melalui kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dan kami mau belajar melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sampai ketemu minggu depan di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Bye-bye. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman hari ini menguatkan kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap bersandar kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang memberikan kita semuanya. Mari kita respon firman Tuhan hari ini dengan pujian Aku Mau Mengerti. Aku mau mengerti kasih Tuhanku, Ia disalibkan untuk diriku. Sekali lagi ya. Aku mau mengerti kasih Tuhanku, Ia disalibkan untuk diriku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil saat teduh lagi. Kita akan berdoa syafaat. Ambil sikap yang baik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Raja damai kami, terima kasih buat hari ini. Engkau telah memberikan semuanya buat kami. Terima kasih buat sukacita yang terus ada buat kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari kami dengan ungkapan syukur kepadamu. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau akan mengenyahkan segala macam virus yang ada di dunia ini. Tuhan akan memulihkan lagi dunia kami, sehingga kami beroleh rasa nyaman, beroleh rasa aman, dan tentunya Tuhan dalam menjalani hari-hari ini tuntunan Tuhan yang kami mau.
Tuhan, kami mendoakan opa oma kami. Tuhan, kami mendoakan mama papa kami mendoakan saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan Yesus menjaga, melindungi, membimbing, dan juga memberkati mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat para kakak layan yang senantiasa menyiapkan IKMPA. Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berikan mereka kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang dikasihi Tuhan, sudah siap belum uang persembahannya? Silahkan ambil kalau belum siap. Kakak tunggu ya. Nah, adik-adik, mari saatnya kita akan memberi persembahan. Adik-adik, persembahannya dimasukkan ke amplop ya. Terus titip mama atau papa, untuk mama papa kasih ke gereja. Mari kita pujikan. Stop. Itu bukanlah masuk. Mari kita pujikan sekarang bersyukur. Terima kasih buat hari ini Kau telah izinkan kami untuk memberikan persembahan. Persembahan yang boleh kami berikan Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat bagi sesama. Dan berkati gereja kami yang akan mengatur dan mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah. Gak bosen-bosennya kakak-kakak di sini untuk memberikan nasihat kepada adik-adik untuk tetap stay at home di rumah ya. Kalau nggak penting nggak usah keluar, jangan berkerumun dulu. Apalagi ya Kak Ici, pakai masker, selalu pakai masker, cuci tangan, lalu makanan-makanan bergizi, dan tetap jaga jarak ya. Jaga jarak kayak kakak Iti dan kakak Kenda. Nah adik-adik, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Tetap sabar, tenang aja, Tuhan akan memberikan indah pada waktunya. Kita akan pujikan, berpeganglah pada janji Tuhanmu. Silakan berdiri. berpeganglah
Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan-Mu tidak akan pernah berakhir buat kami. Kami selalu aman, kami selalu nyaman bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, silakan saat teduh. Terima kasih banyak sudah mengikuti IHMPA hari ini. Stay safe, stay healthy, tetap di rumah. Selamat hari Minggu.